Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ihsan Anwar Rasyid dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan NIM 3 digit terakhir saya 140. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang kondisi if else. Jadi di sini saya akan bukan cuma menjelaskan tapi juga akan memberikan contoh tentang program-programnya itu bagaimana. Tapi yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kondisi if else. Di sini yang pertama ada operator logika. Apa sih operator logika itu? Ya, operator logika adalah simbol atau kata kunci yang digunakan dalam pemrograman dan logika matematika untuk menggabungkan dua atau lebih ekspresi logika, atau juga bisa disebut pernyataan yang bernilai benar atau salah, atau juga true dan false. Seperti itu. Jadi operator ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam kondisi tertentu. Operator-operator umum termasuk and, atau dan, or atau juga atau, dan not atau juga bukan. Operator-operator umum ini digunakan untuk membuat keputusan kompleks dan aliran mengontrol informasi dalam sistem digital. Jadi itu eh, untuk operator logika ini di dalamnya ada beberapa jenis operator logika umum. Yang pertama seperti saya jelaskan di sini ada and, itu menghasilkan true hanya jika kedua ekspresi yang dihubungkan bernilai bernilai true. Jadi untuk dan ini akan menghasilkan ekspresi jika keduanya sama-sama true. Lalu yang selanjutnya kan ada or. Or itu salah akan menghasilkan ekspresi jika salah satu yang disampaikan bernilai true, berbeda dengan yang n ini. Yaitu dia kayak hanya salah satu saja, kalau yang n kan harus dua-duanya sama. Dan lalu yang terakhir ada not, ya ada not. Dia itu untuk membalikan nilai boolean dari satu ekspresi, seperti itu. Kita lanjut. Di sini ada struktur dasar if. Apa sih struktur dasar if itu? Jadi struktur dasar if adalah bentuk aturan dalam pemrograman yang digunakan untuk membuat keputusan. Artinya di sini program akan mengecek suatu kondisi, lalu menjalankan perintah tertentu hanya jika kondisi itu benar. Jadi di sini tuh kalau programnya mengecek kondisinya itu salah, dia tuh tidak akan menjalankan perintahnya itu. Jadi programnya nggak bakal jalan lah. Nah, contoh contoh benarnya adalah dalam kehidupan nyata itu, jika hujan turun, maka saya akan membawa payung. Itu sama aja seperti logika if, jika kondisi hujan turun benar, maka aksinya itu adalah bawa payung akan dijalankan. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Lalu ada struktur if else. Nah, apa sih struktur if else itu? Struktur if else adalah bentuk percabangan dalam pemrograman yang digunakan untuk membuat keputusan dengan dua kemungkinan. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu kemungkinannya adalah jika kondisi benar, maka dia akan menjalankan perintah yang A atau yang pertama. Jika kondisinya salah, maka dia akan menjalankan perintah B. Atau yang dimaksud yang berbeda ini adalah jika yang kondisi benar, maka dia akan menjalankan perintah yang pertamanya. Jika yang salah, dia akan memilih opsi lain yang ada di bawahnya itu atau yang berbeda dengan yang A ini. Jadi seperti itu. Lalu struktur if else membantu program memilih antara dua jalur. Satu jika syarat terpenuhi, satu lagi jika tidak.
Struktur if else ini cocok digunakan saat kamu ingin program selalu memilih salah satu dari dua aksi. Jadi kalau misalnya kayak lebih dari satu pilihan itu, struktur if else ini cocok buat dipakai karena dia bisa kayak bukan cuma dua sebenarnya, jadi kayak bisa di banyak pilihan seperti itu. eh Lantas gimana sih cara kerja if else ini? Langkah kerja if else itu terbagi menjadi empat. Yang pertama ada evaluasi kondusif, yang kedua, yang pertama itu ada evaluasi kondusif, eksekusi jika benar. Lantas bagaimana sih cara kerja if else ini? Jadi itu langkah kerja if else ini ada terbagi menjadi empat. Yang pertama ada evaluasi kondusif, lalu ada eksekusi jika benar, ada juga eksekusi jika salah, dan yang keempat itu adalah lanjut setelah kotak. Sorry, lanjut setelah balok. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja yang pertama yaitu evaluasi kondusif. Pertama, kondisi yang ada di dalamnya harus pernyataan yang dievaluasi. Nah, untuk yang kedua, eksekusi jika benar itu, jika kondisi tersebut bernilai benar atau true, maka blok dalam if akan dieksekusi. Kemudian, yang kerja dieksekusi jika salah itu, jika kondisi tersebut bernilai salah atau false, maka kode blok yang ada di else-nya itu akan dieksekusi yang salah itu, yang pilihan salah. Nah, lalu yang keempat atau yang terakhir, lanjut setelah satu blok if atau else dieksekusi, program akan melanjutkan ke baris kode selanjutnya. Nah, kemudian ada komponen struktur else itu ada 5. Yang pertama ada if kondisi, lalu ada blok kode it, lalu ada else, dan yang terakhir itu adalah blok kode else gitu. Kita next. Lalu di sini ada boolean. Boolean itu adalah konsep dalam pemrograman merujuk pada tipe data yang hanya memiliki dua nilai. Nilai mungkin yaitu true benar dan false salah. Boolean digunakan untuk mengendalikan flow dan keputusan dalam program. Jadi itu dia kayak yang mengontrolnya lah gitu. Boolean berfungsi dalam pernyataan kondisional dan operasi logika. Next. Di sini ada fungsi boolean. Jadi itu fungsi boolean tuh ada terbagi menjadi empat ya. Yang pertama adalah pengambilan keputusan. Jadi itu yang dimaksud pengambilan keputusan ini adalah boolean tuh dipakai untuk membuat keputusan dalam program. Seperti itu. Lalu yang kedua, operasi logika. Yang dimaksudnya ini adalah boolean memungkinkan operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Operasi ini digunakan untuk menggabungkan atau memodifikasi beberapa kondisi boolean. Seperti itu. Yang ketiga, ada pengujian kondisi. Yang dimaksud pengujian kondisi ini dalam pemrograman, programmer tuh seringkali perlu menguji apakah kondisi suatu kondisi ini terpenuhi atau tidak gitu. Jadi setiap programmer pasti ngecek, harus harus dicek sih malah tuh kayak ini benar atau enggak sih atau udah terpenuhi atau tidak gitu. Lalu yang terakhir ada pengendalian program flow. Yang dimaksud sini adalah boolean dimanfaatkan untuk mengontrol program flow seperti dalam loop atau iterasi kondisi boolean untuk menentukan kapan loop harus berhenti. Jadi seperti itu. Dan next aja ya. Di sini ada kondisional. Nah, kondisional itu apa sih? Jadi kondisional adalah pernyataan yang memungkinkan program
memilih jalur yang akan dieksekusi berdasarkan suatu kondisi. Di sini ada contoh cara kerja programnya nanti yang saya buat dari flowchart. Itu ada kondisional, statementnya, kondisi, jadi, false dan true, konsekuen dan alternatifnya. Jadi yang seperti yang saya maksud, kan dia adalah yang pernyataan yang memungkinkan program memilih jalur eksekusi berdasarkan suatu kondisi. Jadi itu yang dimaksud kayak misalnya kondisinya benar, maka dia akan ke false. Lalu ntar di false ada konsekuennya. Jadi kayak misalnya benar tuh, kalau benar tuh ada pilihannya kan bakal benar tuh kayak wah ada apa nih dibenarin ini ntar kalau misalnya tadi kan seperti pertanyaan misalnya jawabannya benar tuh kalau kita lagi hujan lagi kehujanan, kita butuh payung. Nah, itu kan jawabannya benar. Entar dia jadi kayak konsekuennya apa gitu. Nah, ini yang true ini adalah yang salah, yaitu alternatifnya. Jadi misal jawabannya salah nih, eee, dia akan dipilihkan ke opsi yang lain yang di jawabannya salah itu. Seperti itu. Lalu di sini ada jika dan maka. Jadi misalnya jika itu tuh kayak kalau misalnya benar, dia akan muncul maka, makanya tuh kayak bla 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 apa. Nah, kalau misalnya dia jawabannya salah itu, dia akan lanjut ke bawahnya gitu, ke pilihan yang selanjutnya seperti itu. Lalu selain percabangan, struktur ini juga disebut flow, decision, struktur kondisi, struktur if, dan seterusnya. Percabangan akan mampu membuat program berpikir akan dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang kita berikan. Lanjut, flowchart dan diagram alur. Nah, di sini nih saya akan jelasin sedikit kayak flowchart dan diagram alur itu apa. Nah, di sini ada yang pertama diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program lalu digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Lalu ada flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Nah, jadi yang ketiga itu seperti itu dan yang keempat fungsi flowchart yaitu memberi gambaran jalannya sebuah program dari suatu proses ke proses lainnya. Nah, jadi yang seperti saya gambar di situ kan kayak dia tuh menunjukkan kayak program selanjutnya itu bakal apa, kalau kita pilih ini tuh bakal apa. Jadi itu seperti itu tadi contoh flowchartnya. Lalu fungsi flowchart. Fungsi utama flowchart di sini adalah fungsi utama flowchart atau diagram alir adalah untuk menggambarkan alur atau proses kerja secara visual dengan tujuan memudahkan pemahaman, analisis, dan komunikasi suatu proses atau sistem. Dan fungsi lain dari flowchart adalah untuk menjelaskan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Jadi itu kayak misalnya kita biar lebih paham kan pasti kayak butuh gambarnya langsung gitulah ya. Jadi itu flowchart ini cocok banget dipakai buat yang program-program seperti itu. Dia jadi kayak bisa menunjukkan alur-alurnya lah, nih, statement, kondisinya, lalu benar salahnya seperti itu. Jika maka, nah seperti itu. Oke, kita akan langsung ke programnya saja. Oke, jadi di sini saya sudah membuat sebuah programnya atau blognya yang sudah jadi. Yang pertama tuh di sini ada when yang bisa dapetin dari events, lalu set dari control. Nah, lalu ada oh sorry, dari variable, lalu ada if dari control, yang say dari looks, lalu di sini ada if else yang seperti yang pertama dan kedua ini itu dari kontrol ini yang yang say yang dari looks ini tadi. Jadi di sini pakai tiga say-nya. Nanti kayak
kata-kata atau kalimat yang ingin kalian taruh tuh bisa kalian ketik saja, kayak kalian ganti gitu. Sorry. Nah, lalu di sini tuh di set ini kalian pertama bisa seperti isi dulu di variabelnya ini, kalian tambahin, kalian ketik di sini, kalian bisa tulis temperatur ya kan. Sebentar, kalian bisa tulis seperti temperatur, seperti ini. Lalu kalian klik OK. Nah, dia nanti jadi ada di sini. Kalian bisa tarik ke sini. Lalu di if ini kalian pertama just cari di operator dulu. Lalu pilih yang temperatur lebih kecil daripada 20,0 ini. Jadi itu kalian pilih yang ini blocksnya. Lalu di sini desainnya kalian tulis turn the header on. Lalu di yang if kedua ini temperatur lebih besar dari 19,9 dan temperatur lebih kecil dari 25,1. Lalu desainnya oke lagi, desain yang keduanya turn the cooler on. Jadi itu di sini jika temperaturnya lebih besar dari 26,7 atau 20,0 ini, dia tuh akan mengucapkan turn the heater on gitu. Tapi jika temperaturnya Oh, sorry. Jika temperaturnya lebih kecil dari 20,0, dia akan mengucapkan turn the heater on gitu. Tapi jika dia lebih besar, nah dia akan ke blok selanjutnya yang di sini temperatur lebih besar dari 19,9, maka dia akan mengucapkan oke. Dan jika temperaturnya lebih kecil dari 25,1 ini, dia akan tulis turn the cooler on seperti itu. Nah, langsung saja kita coba jalanin programnya. Nah, di sini dia mengucapkan kalimat turn the cooler on. Karena saya sudah men-setting temperaturnya ini di 26,7 seperti yang saya bilang. Karena dia sudah lebih besar dari 25,1 ini, dia tidak akan mengucapkan say okay ini, tapi dia akan mengucapkan langsung yang turn the cooler on seperti itu. Nah, coba kita ganti menjadi 20, oh sorry, 23,1. Bukan ya, 9, 18. Nah, kalau di 18 dia akan karena lebih kecil dari 20, dia akan mengucapkan the turn the Hitler on gitu. Jadi dia nggak bakal ke blok yang selanjutnya ini, ke if else yang ini, tapi dia akan langsung mengucapkan ini. Karena dia kurang dari 20,0 itu. Nah, kalau misalnya kita jadi 24 gitu ya. Coba. Nah, karena dia ada di tengah-tengah temperatur itu dari tengah-tengah kayak 19,9 ini dan 25,1 ini tuh dia tidak mengucapkan turn the cooler on tapi dia akan mengucapkan say okay yang ini gitu. Nah, di Replit ini sama seperti yang di Scratch tadi, di sini masih menggunakan temperatur. Di yang pertama, kode pertama ini ada temperatur sama dengan 20,0
titik nol. Nah, di sini yang di kolom ketiga, jika temperatur lebih kecil dari 20,2, dia akan mencetak turn the heater on. Lalu di barisan kelima ini, jika temperatur lebih, oh sorry kan kayak temperatur lebih besar daripada 20,0. Jadi jika temperatur lebih besar dari 20,0 ini, dia akan mencetak atau mengeprint oke. Dan jika temperaturnya lebih kecil dan lebih kecil dari 25,0 ini, dia akan mencetak atau memprint turn the cooler on. Jadi itu kita bisa mengatur temperaturnya di yang sebelah sini. Jadi misalnya dia diatur 20, dia akan mengeluarkan yang oke. Jadi kita biar lebih jelas aja kita langsung jalanin programnya aja ya. Nah, benar kan? Karena dia lebih lebih kecil dari 25,0 ini, dia akan mencetak oke. Nah, coba kita ganti jadi 260. Nah, kita coba jalanin lagi. Nah, karena dia lebih besar dari 25,0 ini, dia akan mencetak yang turn the cooler on. Nah, seperti yang kalian lihat ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tulis lagi 18,0. Kita coba jalanin. Nah, kalau dia lebih kecil dari 20,0 ini, dia akan mencetak yang di bagian kolom 4 ini, yaitu turn the heater on. Seperti itu. Jadi intinya kalau temperaturnya lebih kecil dari 20,0, dia akan mencetak turn the heater on. Jika dia lebih besar dari 20,0, dia akan mencetak oke. Dan jika temperaturnya lebih kecil dari 25,0, dia akan mencetak turn the cooler on. Seperti itu. Oke, mantap. Kita akan lanjut ke program Scratch dan Replit selanjutnya. Oke, di sini project yang selanjutnya lebih sedikit panjang dari yang tadi. Yaitu di kolom pertama ada country yang akan menginput where do you want to drive? South Africa, Meksiko, India, dan France. Yaitu di kolom pertama ini dia kayak menanyakan di mana kamu ingin mengemudi gitu. Di Afrika, Meksiko, India, atau Prancis. Yang di kolom kedua dia akan menginput pertanyaan tentang berapa umur kamu, how old are you gitu, berapa umur kamu. Di baris keempat ini, jika menjawabnya South Africa, dia akan menanyakan, jadi tuh kan dia pertama menanyakan kayak di mana kita tinggal. Misalnya kita jawab Afrika, dia akan menanyakan ini berapa umur kamu. Lalu jika kita menjawab 17, dia akan mencetak you can drive atau kamu bisa mengemudi di umur segini. Tapi jika kita jawabnya di bawah 17, dia tuh akan mencetak eh kamu tidak bisa mengemudi di umur yang di bawah 17 ini gitu. Lalu kayak contoh selanjutnya nih yang di kolom 9, eh negaranya Meksiko. Kalau umurnya 18 tahun, dia tuh bisa mengemudi. Tapi jika di bawah 16 tahun, you can drive with parental agreement itu. Nah, jika di bawah 16 tahun lagi yaitu 15, you can drive with parental supervision. Yaitu kayak misalnya kita latihan mengemudi tuh kan ada yang mengawasi ya. Nah, jadi tuh kayak kita bisa mengemudi tapi harus ada yang mengawasi kita atau yang mengajarkan kita mengemudinya gitu.
Seperti itu. Lalu di yang kolom 18 ini sama juga di country India itu 18 bisa mengemudi, jika di bawahnya itu tidak bisa. Lalu di yang kolom 23 yaitu Prancis, kamu bisa mengemudi jika umur kamu 18 dan yuk kamu bisa mengemudi dengan supervision yang you can drive with supervision di umur 15 atau di bawah 18 tahun ini. Jadi kalau misalnya udah di 18 tahun tuh udah aman, kita bisa menyetir kendaraan. Lalu yang ini available for this country. Nah, itu kita langsung coba aja kali ya jalanin programnya. Kalau kita start, nah seperti yang saya bilang, dia akan menanyakan nih dari yang kolom pertama ini, where do you want to drive? Nah, kita coba jawab di India. India. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan gini juga tuh, kalian harus pas dengan codingan yang sudah kalian taruh di sini. Seperti misalnya kan, saya milih India nih. Di sini kan Indianya tuh huruf I-nya gede kan atau besar. Jadi tuh kita di sini juga harus besar. Kalau misalnya kita klik kecil gini, India, oh dia juga bisa sih. Soalnya, oh berarti emang bisa. Soalnya setahu saya tuh tidak bisa ya. Jadi tuh kayak harus benar-benar samalah gitu sama yang ini. Cuma tadi ternyata bisa. Oke, gitu. Berarti kita lanjut aja. Dia akan menanyakan nih dari yang kolom 2 ini, how old are you atau berapa umur kamu? Oke, kita jawab aja 18 di sini. Oh, benar. Benar-benar. Jadi itu kalau misalnya kita jawab I-nya itu Indianya itu kecil kan karena di sini gede berbeda gitu. Jadi dia nggak bakal munculin yang codingan yang di sini, yang di India. Nah, kalau kita jawab 18 kan harusnya yang keluar you can drive kan. Tapi karena tulisan India kita ini salah, dia tuh tidak mau keluar datanya. Data not available for this country. Oke, berarti kita start ulang. Nah, ini kita tulis India, kita jawab 18. Nah, di sini dia akan mengeluarkan kalimat you can drive seperti yang dicetak di sini nih, yang kita sudah taruh itu. Coba kita start lagi, kita pilih uh, France. Oke, di Prancis tuh kan 15 tahun berkendara dengan supervision ya. Kita coba klik aja 15. Nah, dia seperti yang keluar di sini ya. You can drive with supervision. Oke, seperti itu ya. Jadi ya, kalau misalnya ini emang harus diperhatikan juga kalau codingan tuh kayak ada kalimat yang huruf kecilnya beda dikit aja tuh bisa tidak keluar datanya gitu. Oke, karena sudah bisa semua, kita akan lanjut ke yang selanjutnya, program selanjutnya yang di Scratch. Oke, kita lanjut aja sekarang di sini saya menggunakan Scratch sama seperti sebelumnya tadi di Replit. Dia menanyakan di Oke, saya menjelaskan dulu apa aja yang dibutuhin di sini. Di yang pertama itu ada yang paling atas yang untuk menjalankan program when green flag ini yang ada di events yang paling atas, lalu axe ada di sensing ini, lalu set, lalu axe lagi, set, yang if di kontrol. Lalu ada yang hijau ini di operator, kalian bisa pilih yang sama dengan kan yang ini. Itu tergantung kalian aja sih. Kalian bisa pilih ini, lalu ada size, deluxe. Kalian bisa pilih. Lalu if else ya, if else tuh di sini ini if else. Kalian bisa cari aja ya. Kalian bisa pilih. Oke, gitu. Lalu untuk yang pertama itu di ask kayak
Where do you want to drive? Sama seperti yang di Reply tadi kan dia menanyakan di mana negara kita, di mana kamu ingin mengemudi gitu. Ada South Africa, Meksiko, India, dan France. Lalu di setnya ini ada country, kalian bisa nambahin variabel gitu ya untuk bisa ada countrynya gini. Lalu to answer, lalu di aks yang kedua kayak dia menanyakan berapa umur kamu, how old are you, lalu tambahin variabel user age atau umur user gitu. Lalu country, negara. Di sini kalau South Africa dan umur 16 tahun kalian bisa mengemudi. Nah, kalau di Meksiko umur 17 tahun kalian bisa mengemudi. Jadi itu beda-beda ya. Setiap negara tuh beda-beda. Nah, jika di Meksiko umurnya 15 tahun, kamu bisa mengemudi kayak you can drive with parental agreement gitu. Lalu, jika umurnya lebih kecil dari 15 lagi, you can drive with parental supervision. Jadi itu kayak kamu bisa mengemudi tapi yang kayak saya bilang tadi itu butuh didampingi, ada pendampingnya gitu. Ya sih saya sama di India juga 17 tahun bisa mengemudi, di France 17 tahun bisa mengemudi, 14 tahunnya supervision gitu. Kayak kita langsung coba aja kali ya menjalankan programnya. Nah, dia akan menanyakan nih, where do you want to drive? South Africa, Meksiko, India, dan France. Ya, oke, kita coba jawab lagi kayak India. Klik. Dia nanya umur kita jawab 18. Tas. You can drive. Nah, kenapa dia jawab you can drive? Karena di India itu kan tadi 17 itu kan udah bisa mengemudi. Kalau di atasnya itu kan pasti lebih lebih bisa lah ya kan gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita coba jawab India tapi kita tulis 14 tahun. Nah, you can drive juga ya. Jadi itu karena di sini saya tidak menambahkan kalimat seperti yang di Friends gini, else-nya gitu. Ya, dia itu mau dia 17 tahun atau berapapun itu dia masih bisa mengemudi kalimatnya karena nggak saya tambahin variabel yang di sini gitu, kata-kata yang di sini di say. Nah, coba kita ke Friends, kita tulis lagi. Nah, kita tulis 15. Nah, kalau di Friends kan dia di atas 14 tapi di bawah 17 itu kan dia di tengah-tengah ya. Cuma tuh dia masih tetap masuknya tuh di you can drive with supervision. Tetap aja tuh selama dia di bawah 17 dia tidak boleh mengemudi sendiri. Jadi itu harus diawasi oleh seseorang gitu yang bisa mengemudi juga gitu. Jadi seperti itu. Oke, kita coba lagi yang di South Africa mungkin ya. Sound South Afrika. Berapa umur kamu? 16. You can drive ya. Berarti programnya udah bener ya. Kayak sudah bisa jalan lah kalian. Kalian sudah bisa menggunakan programnya. Kalian bisa ikutin juga di langkah-langkahnya atau contoh gambar itu seperti ini ya nih. Kalian bisa bentuknya itu seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian aja untuk mungkin cukup sekian aja untuk video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.